أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para asatidzah sekalian, dari surat Ali Imran tadi kita mendapat pesan yang sangat jelas. Pesan bahwa bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir, maka ia akan mampu mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kesehariannya. Dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam setiap kejadian, ia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam melihat segala fenomena yang ada, ia berzikir, sehingga di ujung perenungannya, lisannya bisa dengan tegas mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Dan memang benar, kalau kita mau berpikir, tidak ada tuh ciptaan Allah yang sia-sia. Ya mungkin memang kadang dalam pandangan kita, sesuatu itu terlihat menakutkan, menjengkelkan, bahkan mungkin menjijikkan. Tapi selama itu adalah ciptaan Allah, maka hal itu pasti tidak sia-sia. Pasti Allah punya maksud tuh terhadap setiap ciptaannya, apapun itu. Ya cuma mungkin kita belum menemukan hikmahnya saja. Ya termasuk fenomena yang kini sedang menjadi primadona. Ada makhluk seukuran 125 nanometer, itu kecil sekali, yang bernama virus corona, mampu mengguncang dunia. Nah, sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa yang urusan kematian itu milik Allah. Namun usaha untuk tetap menjaga diri, itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Menjaga kebersihan tangan, kebersihan wajah, dan anggota tubuh lain. Dan sebenarnya hal ini sudah diajarkan lama dalam Islam. Dan mungkin inilah salah satu hikmah dengan dimunculkannya wabah ini. Agar manusia semakin menyadari pentingnya menjaga kebersihan dirinya. Dan setiap muslim juga akan semakin menyadari kebenaran dari apa yang diajarkan oleh agamanya. Melalui pola hidup bersih sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun begitu, ya jangan hal ini justru membuat kita menjadi sombong. Ingat ya, jangan membuat kita menjadi sombong. Saya nih, muslim sejati, gak mungkin kena virus. Ada nggak tuh omongan kayak begitu ya? Ya pastinya itu bukan sikap yang baik. Dalam menghadapi wabah, seorang muslim tetap harus waspada. Karena virus ini tidak memandang siapapun. Dia nih, si corona ini, ya dia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dia hinggap, dia tumbuh dan berkembang melalui droplet, ya percikan air liur karena batuk atau bersin, atau melalui sentuhan, ya dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan terhadap kita. Kalau di zaman Khalifah Umar, itu sempat mewabah penyakit taun. Ya, memang tidak sama. Tapi dari sisi penyebaran dan berbahayanya tidak bisa disepelekan. Para sahabat yang keimanannya lebih dari kita saja banyak yang terkena wabah tersebut dan wafat. Dan penyakit ini berhasil diputus penyebarannya dengan ikhtiar, di mana setiap orang, dalam tanda kutip, diperintahkan untuk pergi dan menyebar ke daerah perbukitan. Satu sama lain tidak bertemu, tidak berinteraksi untuk beberapa waktu. Ya, dan akhirnya dengan izin Allah wabah itu terhenti. Kalau sekarang mungkin dinamakan dengan social distancing atau kemudian berkembang menjadi physical distancing.
Jadi kembali lagi, jangan sombong, karena wabah ini bisa mengena kepada siapa saja. Yang berikutnya, boleh nggak sih kita merasa takut akan wabah ini? Takut terkena, takut mati karenanya. Ada yang mengatakan, bukankah ketika bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar dulu, Rasulullah pun sempat merasa takut di awal. Benar, beliau sempat takut. Tapi bukan sekedar takut ketahuan, tertangkap, atau terbunuh oleh orang Quraisy waktu itu. Ketakutan beliau itu semata-mata karena memikirkan amanah yang diembannya. Bila sampai ketahuan, sampai tertangkap bahkan terbunuh, bagaimana nih amanah risalah yang belum selesai? Jadi bukan takut karena tertangkap atau terbunuhnya. Nah, maka kita jadikan rasa takut itu sebagai penguat ikhtiar kita, bukan justru menjadikan kita paranoid, ya sehingga menutup diri dari semua hal. Bahkan sempat ada cerita tuh, sebuah rumah yang hari ini di depan pintu pagarnya dituliskan, "Maaf, tidak terima tamu ataupun saudara." Ya, subhanallah ya, bukan seperti itu. Ingatan kita akan amanah-amanah yang Allah letakkan di pundak kita, hal itu yang seharusnya membuat kita semakin sigap dan mawas dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Sehingga kita bisa melalui masa wabah ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya terkait informasi. Ramai sekali informasi berseliweran di sekitar kita terkait corona ini. Media cetak, media elektronik, grup WhatsApp, IG, Facebook penuh. Hampir nggak ada celah untuk informasi lain. Kalaupun ada, ya tetap saja yang paling menarik perhatian ya si virus you know who ini. Informasi yang biasa tersajikan antara lain jumlah ODP, PDP, terkonfirmasi, jumlah sembuh, jumlah meninggal, dan sebagainya. Ya, silakan saja kita tertarik untuk terus mengikuti perkembangan. Tetapi sebagai seorang muslim, perlu sekali bagi kita untuk berhati-hati dalam mengambil sikap atas sebuah informasi. Terlebih lagi, turut ikut menyebarkannya. Mengenai berita yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap rasa aman, rasa takut. Di dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat regulasinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Maksudnya dari Rasul dan ulil amri. Maksudnya apa? Terhadap berita yang banyak beredar saat ini, ya tadi kita perlu berhati-hati. Tidak asal telan, tidak asal percaya, juga tidak asal sebar. Bila kabar itu bukan dari sumber yang jelas, bukan dari sumber yang benar, maka jangan langsung percaya. Perlu kita melakukan konfirmasi, tabayyun. Karena tidak sedikit informasi terkait penyebaran virus ini ternyata statusnya hoax. Memang hari ini ada saja manusia-manusia unik yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita palsu, informasi palsu. Dan tidak jarang, hoax itu menjadi fitnah, bahkan merugikan orang lain. Terkait uraian tadi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Pertama, budayakan ta'awun, saling bantu antar sesama. Pada masa physical distancing ini mungkin ada beberapa saudara kita yang kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya pendapatannya mungkin dari usaha harian. Pada kondisi ini konsumennya menjadi sepi sehingga penghasilannya menurun. Cobalah kita tanyakan kabarnya, kabar keluarganya, anak-anaknya, kabar usahanya. Bantu semampu yang kita bisa. Mungkin ya kita tidak sendiri. Ajak saudara-saudara yang lain untuk membantu. Sehingga ini menjadi amal jama'i. Mungkin melalui kejadian ini Allah ingin melihat tuh bagaimana pedulian kita terhadap saudara. Kedua, selalu berhusnuzon kepada Allah. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Melalui keadaan ini tidak sedikit orang yang tadinya jauh dari Allah akhirnya menjadi dekat. Yang tadinya tidak peduli akan kematian menjadi mulai menyadari bahwa kematian itu ternyata dekat. Orang tua yang awalnya jarang berkomunikasi dengan anaknya tiba-tiba menjadi dekat dan banyak ngobrol. Masyarakat yang semula cuek dengan kebersihan, ya kini kita bisa lihat di mana-mana ada tuh titik-titik yang menyediakan fasilitas buat cuci tangan.
Ya Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan ada sebagian anak-anak kita yang tadinya malas bersekolah, kini rindu untuk kembali sekolah. Rindu ketemu teman, rindu ketemu ustaz-ustazahnya. Ya kayaknya sih begitu nanti Allah menyudahi ujian wabah itu, kemudian sekolah kita kembali aktif, Al-Fatah kembali hadir secara offline, di hari pertama itu bukan hanya akan banjir tawa, tapi juga akan penuh dengan derayang air mata. Air mata rindu yang tertunaikan. Insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa. Berdoa mengharapkan kebaikan, berdoa demi terjaganya keimanan kita dan saudara-saudara kita menghadapi wabah ini. Berdoa demi terjaganya ibadah-ibadah kita, terjaganya kehidupan kita. Berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan Allah menerbitkan hikmah yang baik setelahnya. Hikmah yang mampu membuat keimanan kita semakin bertambah dan bertambah. Keempat, banyak-banyak berzikir. Berzikir dalam setiap keadaan dan kesempatan. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Berzikir sambil memikirkan tentang semua ciptaan Allah. Berzikir inilah yang membuat kita mampu melihat bahwa tidak ada kesia-siaan dalam setiap penciptaan. Sehingga dengan zikir ini kita mampu menghadirkan sikap terbaik kita sebagai seorang hamba. Dan kemudian yang terakhir, tawakal. Setelah segala usaha berupa pemikiran, tindakan, doa, maka paket ini dibungkus dengan tawakal. Menyerahkan segala hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah tentukan nanti kepada kita, maka itulah yang terbaik bagi kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada khawatiran, dan bahkan tidak ada penyesalan. Karena yang semua kita jalani ini, kita yakini merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan pada akhirnya selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga pola hidup sehat ala Rasulullah, tetap berkomunikasi dalam menjalankan amanah pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan ini, tidak ada yang sia-sia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.